Hello everyone, welcome to our class Intensive Course 1 with me, Nimade Yuniari. You can call me Miss Yuni. Today is our second meeting actually because last week we have met before. Yeah? For this course, we are gonna use two languages. First, of course, English, and the second is Bahasa. So, 50% English and 50% Bahasa Indonesia. Jadi maksudnya di sini nanti saya akan menjelaskan materinya dengan menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Inggris pastinya dan juga bahasa Indonesia. Sama ya, 50%. Jadi bagi yang sama sekali mungkin belum menguasai bahasa Inggris, masih bisa mengikuti ya, jangan khawatir. Saya tidak akan memakai full bahasa Inggris karena kalian masih semester 1. Bagi yang sudah, mungkin tinggal mengikuti aja ya. Okay, let's start it our materials, which is about introducing self and others. Di sini maksudnya memperkenalkan diri sendiri dan orang lain. Saya yakin pasti ada di antara kalian yang sudah biasa memperkenalkan diri sendiri ya pakai bahasa Inggris. Tapi belum semua ya, makanya sekarang saya akan menjelaskan detail ya, step by step, biar semuanya bisa, nggak hanya beberapa orang saja. Okay, now let's continue the next material, yeah, which is about purposes of study. The purposes of this study are introduce oneself and others, and then differentiate between cardinal and ordinal numbers correctly, and the last one is state the date correctly. Jadi saya akan menjelaskan ketiga hal ini di slide berikutnya. So let's take a look. This is different ways to introduce yourself and other in English. Jadi ini beberapa cara atau cara-cara yang berbeda untuk memperkenalkan diri sendiri dan orang lain. Nah, yang pertama di sebelah kiri kalian itu ada introducing yourself, cara memperkenalkan diri kalian. Seperti biasa ada hello, my name is bla 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 bla. Nah, kemudian di bawahnya ada hi, I am bla bla bla. Misalnya hi, I'm Yuni, seperti itu ya, tambahkan nama kalian. Kemudian berikutnya ada nice to meet you, I'm bla bla bla. Jadi diawali dengan sapaan ya, nice to meet you, senang bertemu denganmu. Kemudian ada di bawahnya it's pleasure to see you. Ya, sama dengan nice to meet you. Maksudnya menyenangkan sekali seperti itu, menyenangkan sekali bisa melihatmu. I'm Yuni. Dan terakhir ada let me introduce myself, I'm bla 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 bla. Ini lebih sopan ya. Biasanya pertama kali bertemu pasti mengucapkan hal ini. Ya, tadi di sebelah kiri kalian sudah mengetahui bagaimana cara memperkenalkan diri kalian sendiri. Kemudian di sebelah kanan ini ada cara atau ways untuk memperkenalkan orang lain. Di sini seperti Lisa, I like to introduce you to Mona. Maksudnya Lisa, saya ingin memperkenalkan kamu ke Mona. Nah, jadi di sini ada 3 orang ya. Ada dirimu, ada Lisa dan juga Mona. Ya. Di sini kamu ingin memperkenalkan Lisa ke Mona seperti itu. Kemudian berikutnya ada Lisa, this is Mona. Mona, this is Lisa. Ya, kebalikannya ya. Seperti itu. Kemudian ada Lisa, please meet Mona. Kemudian yang terakhir, Lisa, have you met Mona? Maksudnya di sini Lisa pernah ketemu dengan Mona? Gitu. Apa mungkin di kemarin-kemarin atau beberapa hari yang lalu pernah bertemu? Ya, bisa ditanyakan. Siapa tahu sudah saling kenal. Jadinya kan tidak perlu memperkenalkan diri lagi atau memperkenalkan teman ini lagi ya. Seperti itu. Okay, now I will show you the example how to introduce yourself. Di sini ada contohnya dari contoh memperkenalkan diri dari Mrs. Ina. Mungkin kalian ada yang pernah bertemu ya pada waktu minggu lalu. Ini lebih detail tentang Miss Ina. Saya akan bacakan.
Kalian juga bisa baca sendiri ya, bisa dalam hati atau baca dengan keras, terserah. Hello, my name is Igusti Ayu Indah Triana Juliari, SPD, MPD. You can call me Mrs. Indah. I was born on 14 July 1989. I'm 31 years old. I'm married and I'm a mother of 2 sons. I live at Jalan Gatot Subroto 1, Gang 27, number 4, Denpasar. I have 1 sister and 1 brother. My hobby are watching movie and listening to music. Nah, itu dia ya, cara memperkenalkan dirinya. Mungkin nanti di akhir materi ini saya akan meminta kalian memperkenalkan diri sendiri dulu ya. Okay, next is about numbering, tentang nomor ya. Ada cardinal numbers and ordinal numbers. Nah, cardinal numbers ini angka biasa ya, yang bisa dihitung. Kemudian ordinal number ini adalah posisi. Selain posisi, ini juga bisa dipergunakan untuk tanggal ya. Mungkin cardinal numbers tidak akan saya jelaskan, sudah bisa. Di sini akan saya menjelaskan lebih detail tentang ordinal number. Bedanya dengan cardinal number, di sini di belakang nomor itu ada tulisannya, jadi singkatan ya. Misalnya kalau first kan 1, di belakangnya ST, kemudian kalau second di belakangnya ND, dan seterusnya ya. 3 RD. Nah, setelah 3 itu sama semua TH-TH ya. Ya, seperti itu. 10, 8, seperti itu cara bacanya ya. Bukan 7, tapi 7th. Ada penekanan di sana. Nah, kita lanjut ke nomor berikutnya, sama ya. Semuanya TH-TH belakangnya. Nah, nomor berikutnya ini terdiri dari 2 kata ya, kayak 21 ya. Tapi dibacanya atau di positionnya berbeda dia. 21 jadi 21st, 22 jadi 22nd. Ya, jadi ada tambahannya. Di belakang 20 itu biasanya kan 1 dirubah menjadi first, second, third, fourth, dan seterusnya. Oke, sekarang kita coba pada contohnya ya. Di sini ada contoh. Nah, di sini ada tulisannya dan juga cara membacanya. Nah, bisa kalian lihat tulisannya di atas yang warna merah seperti 3 RD April itu dibaca the 3rd of April, kemudian di bawahnya ada tambahan tahunnya, cara bacanya the 3rd of April 2007, seperti itu. Kemudian ketika ada pertanyaan when you were born, kapan kamu lahir, jawabannya I was born on 4th or the 4th of January 1990. Ya, seperti itu, ada tambahan the-nya. The 4th of January 1990. Seperti itu. Atau dengan singkat aja bisa January 4th 1990. Oke, mari kita baca sama-sama contoh ini ya. Ikuti setelah saya. Ya, say this date. The 15th of March, the 8th of July, the 22nd of November, the 30th of October. Ya, have you already done it? Sudah dicoba? Kalau belum, tolong dicoba ya. Tidak usah malu-malu. Mungkin saya tidak bisa dengar, tapi saya percaya kalian pasti mencobanya di rumah. Okay, now let's continue with years. Ya, cara membaca tahun. Tadi saya sekilas sudah sempat membaca tahun ya, tapi di sini saya ada tips. Nah, seperti contoh yang tahun 1995 ini, kalau di bahasa Indonesia pasti hitungannya ribuan. Tapi kalau di bahasa Inggris, misalnya tahun 1995 itu dibagi 2, 19 dan 95. Cara bacanya seperti ini, 1995. Jadi dibagi 2 tahun itu. Oke, coba
di bawah tahun 95 itu 1942, gimana cara bacanya? Ya, cara bacanya 1942. Ya, dibaca dibagi. Kemudian di bawahnya gimana? Dicoba-coba ya. Oke, jawabannya 1968. Nah, itu kan dibagi dua. Tapi tidak semua tahun dibagi dua. Seperti kalau sudah tahun 2000-an ke atas di situ tidak dibagi dua, ya. Seperti tahun 2000, 2000. Kalau 2001, 2001, ya. 2007. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana dengan 2016? Ada yang tahu? Nah, untuk tahun 2016 biasa saja ya, 2000 dulu diartikan baru 16. Kalau diterjemahkan menjadi 2016. Kalau 2020, 2020. Ya, sudah bisa? Nanti coba dilatih. Kalian bisa menggunakan tahun kelahiran kalian, itu dilatih gimana, bisa nggak baca. Nanti saya akan tes. Semoga kalian bisa ya cara membaca tahun. Now let's move to this dialogue. Ya, mari kita baca dialog ini ya sama-sama. Sebelum kita baca, kalian nanti harus memperhatikan tulisan yang di highlight merah atau tulisan yang berwarna merah. Oke, kita mulai ya. Di sini ada dua orang, ada Dewa dan Dewi. Ada yang namanya Dewa Dewi. Oke, kita lanjut aja. Hi, what is your name? My name is Dewi. How do you spell your name? D-E-W-I. Dewi. Okay, thanks. Where do you live, Dewi? I live at Jalan Ngurah Rai number 10. And you? I live on Jalan Gajah Mada. What's your phone number, Dewi? 0361 942 567. And what's yours? My phone number is 0361 242 526. Okay, thanks Dewa. See you later. See you. Pada dialog ini kalian bisa lihat yang kata-kata yang atau kalimat pertama yang bergaris merah atau berwarna merah itu tentang spelling ya, gimana caranya spelling your name, mengeja nama. Kira-kira di antara kalian ada yang tidak bisa mengeja? Kalau tidak bisa mengeja, bisa nanti kita latihan ya. Kemudian tulisan yang berwarna merah berikutnya ada where do you live, ya di mana tinggal. Nanti cara jawabnya ada I live at, I live on, seperti itu. Terus ada selanjutnya ada what's your phone number, menanyakan nomor HP. Pastikan kalian ketika menanyakan nomor HP, cara menjawabnya kalian udah tahu caranya. Hafalah angka gimana menyebutkannya dalam bahasa Inggris. Oke. Nah, di sini. Oke, then there are three things that I will explain to you. Ya, ada 3 hal di sini yang tadi saya sudah sebutkan. Asking how to spell name. Ya, how do you spell your name? Bagaimana cara spell your name ya? Itu harus kalian tahu. Kalau kalian tidak tahu, kalian bisa mungkin cari di YouTube bagaimana cara mengeja. Ada lagunya A, B, C, D, E. Ya, seperti itu kan ada ya, bisa didengarkan. Lalu kalian coba mengeja nama kalian sendiri ya. Kalau namanya panjang agak susah ya, tapi kalau namanya singkat, gampang, simple. Ini kalian harus bisa membedakan cara mengeja dalam bahasa Inggris dan cara mengeja dalam bahasa Indonesia. Berbeda ya, misalnya kalau dalam bahasa Indonesia I, dalam bahasa Inggris I. Biasanya A, I, U, E, O itu agak bingung ya. Misalnya A, I, U, I, O gitu jadinya ya. I, U, E, O tuh. Dan banyak lagi huruf-huruf yang lain bisa kalian coba pelajari ya. Banyak ada. Saya rasa dari SD sudah diajari ya, mungkin lupa. Kalau biasanya sih gugup ya, jadinya salah. Nah, mengeja ini sangat penting terutama ketika kalian mau booking hotel,
pasti akan diminta, can you spell your name? Bisakah kamu mengeja namamu? Kenapa harus mengeja? Biar datanya tidak salah atau namamu tidak salah. Lalu kemudian ada asking someone address, menanyakan alamat. Tadi sudah ya, what is your address, where do you live, seperti itu sudah ada ya tadi di dialog sebelumnya. Kemudian yang terakhir ada asking someone phone number, menanyakan nomor telepon. Nah, what is your phone number? Pastikan ketika menjawab kalian hafal angka, karena mungkin ada dari kalian yang nggak hafal angka, jangan sampai ya. Karena kalian jurusan bahasa Inggris, itu hal yang sangat penting. Kalian bisa mengeja dan juga kalian bisa menyebutkan angka dalam bahasa Inggris. Bisa pelajari lagi, tidak masalah. Ya, tidak usah rendah diri atau kurang percaya diri. Yang penting kalian mau berusaha dan mencoba. Mulai dari sekarang. Okay, that's all our material today. I hope you understand what I am explaining to you. If you have any question, you can contact me via WhatsApp, ya. I will explain again to you. Nah, untuk tugasnya saya akan berikan bisa di WA ya, kayaknya di WA atau nanti langsung di Google Classroom ya. Thank you for joining my class and see you next time. Bye bye.